Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Regi Setiawan, bisa dipanggil Regi, asal saya dari Teberjo, Jember, dengan NIM 241F10052. Di sini saya akan membuat video resume film yang berjudul I Am Sam 2001, tugas dari mata kuliah Pendidikan Disabilitas Intelektual semester 1. Jadi film I Am Sam ini mengisahkan perjalanan hidup Sam Dawson yang memiliki disabilitas intelektual setara anak usia 7 tahun. Sam bekerja di sebuah kedai kopi di Los Angeles, Amerika Serikat, dan hidup dengan rutinitas yang sederhana. Suatu hari, hidupnya berubah ketika ia menjadi seorang ayah dari bayi perempuan yang bernama Lucy. Ibu Lucy merupakan seorang tunawisma, meninggalkan Sam dan Lucy setelah kelahiran anak mereka, meninggalkan Sam untuk merawat putrinya seorang sendiri. Sam mengasuh Lucy dengan penuh cinta dan perhatian. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan bersama teman-teman Sam yang juga memiliki keterbatasan. Namun ketika Lucy beranjak usia 7 tahun, kecerdasannya mulai melampaui kemampuan intelektual Sam. Kondisi ini membuat pihak layanan sosial khawatir bahwa Sam tidak akan mampu memberikan pengasuhan yang memadai untuk kebutuhan tumbuh kembang Lucy. Pihak layanan sosial kemudian mengambil tindakan dengan memisahkan Lucy dari Sam dan menempatkannya dalam perawatan sementara. Sam merasa sangat kehilangan dan bertekad untuk mendapatkan kembali hak asuh putrinya. Dia memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan meskipun menyadari bahwa betapa sulitnya perjuangan tersebut mengingat keterbatasan dimilikinya. Sam mencari bantuan hukum dan bertemu dengan Rita Harrison, seorang pengacara sukses dan ambisius yang awalnya enggan mengambil kasus ini. Namun Rita akhirnya setuju dengan menangani kasus Sam secara pro bono sebagai cara untuk membuktikan pada rekan-rekannya bahwa ia tidak peduli dengan kasus besar yang menghasilkan uang banyak. Seiring waktu, Rita mulai terinspirasi oleh ketulusan Sam dan hubungan dengan Lucy yang membuatnya perlahan-lahan mempertimbangkan kembali pandangan hidupnya, termasuk hubungannya dengan anaknya sendiri. Di pengadilan, pihak berwenang mencoba membuktikan bahwa Sam tidak layak menjadi orang tua karena keterbatasan mentalnya. Mereka menganggap bahwa Lucy memerlukan lingkungan yang lebih stabil dan stimulasi intelektual yang lebih baik dari yang bisa diberikan Sam. Namun Sam tidak menyerah. Ia mencoba menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang yang ia miliki untuk Lucy adalah lebih dari cukup untuk menjadi seorang yang baik. Selama persidangan, banyak saksi yang memberikan pandangan, mulai dari ahli psikologi, pekerja sosial, hingga teman-teman Sam yang mendukungnya. Film ini menyoroti konflik emosional tentang siapa yang dianggap cukup baik untuk menjadi seorang tua dan apakah kecerdasan semata bisa menjadi ukuran atau menentukan kelayakan seorang mengasuh anak. Dalam perjalanan Sam tidak hanya harus melawan perasaan hukum dan masyarakat, tapi juga menunjukkan bahwa cinta yang tulus dan ketulusan hati lebih penting daripada sekedar kecerdasan. Akhirnya keputusan pengadilan bahwa Lucy akan tetap berada dalam perawatan sementara, tapi Sam tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan putrinya. Namun, orang tua angkat Lucy yang menyaksikan betapa kuatnya hubungan antara Sam dan Lucy akhirnya menyadari bahwa yang terbaik adalah mengizinkan Sam menjadi bagian terpenting dalam kehidupan Lucy. Film ini berakhir dengan Lucy yang tetap tinggal bersama orang tua angkatnya, tetapi memiliki hubungan yang kuat dan terus berlanjut dengan ayah kandungnya Sam. Dalam film I Sam 2001, tokoh-tokoh utama yang menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi inti dari cerita berikut adalah permasalahan utama yang dihadapi oleh beberapa karakter kunci. Sam Dawson, keterbatasan intelektual. Masalah utama yang dihadapi Sam Dawson adalah keterbatasan mentalnya di mana kecerdasannya setara dengan anak usia 7 tahun. Hal ini menimbulkan keraguan dari pihak layanan sosial dan masyarakat tentang kemampuan untuk merawat membesarkan putrinya Lucy. Hak asuh Lucy. Ketika Lucy tumbuh dan mulai menunjukkan kecerdasannya yang melampaui ayahnya, pihak layanan sosial
mempertanyakan kemampuan Sam untuk memenuhi kebutuhan perkembangan Lucci. Hal ini membuat mereka memutuskan untuk mengambil hak asuh Lucci dan Sam yang menjadi konflik utama dalam film ini. Sam harus berjuang di pengadilan untuk membuktikan bahwa keterbatasan ayahnya, bahwa ia layak menjadi orang tua. Ketidakpastian dan ketakutan kehilangan. Sam mencintai Lucci, tetapi dia sering merasa tidak yakin dan takut akan kehilangan putrinya. Ketidakpastian ini memotivasi Sam untuk berjuang dengan keras meskipun menghadapi tantangan yang sulit. Yang kedua, Lucci Diamond Dawson. Lucci konflik emosional. Lucci mencintai ayahnya, Sam, dan sangat terikat dengan, namun dia mulai sadar bahwa ayahnya berbeda dari kebanyakan orang dewasa. Lucci menghadapi dilema emosional karena dia ingin membuat ayahnya merasa buruk, tapi pada saat yang sama dia juga memiliki kebingungan dengan situasi yang di dalamnya, terutama ketika ia dipisahkan dari Sam. Pemindahan yang kedua, pemindahan hak asuh. Saat Lucci ditempatkan di perawatan sementara, ia merasakan ketidaknyamanan karena harus jauh dari ayahnya. Lucci terus-menerus ingin kembali ke pelukan Sam yang membuatnya terlibat dalam konflik hukum yang tidak ia pahami sepenuhnya. Yang ketiga, Rita Harrison, tekanan profesi dan pribadi. Rita adalah seorang pengacara sukses yang menghadapi tekanan besar dan pekerjaan di luar pekerjaannya. Ia juga berjuang dengan masalah keluarganya, terutama hubungan yang renggang dengan suaminya dan anaknya sendiri. Ia merasa tertekan untuk memenuhi harapan profesional yang membuatnya merasa terjebak dan tidak bahagia. Perubahan perspektif. Awalnya Rita tidak mengambil kasus Sam untuk meningkatkan citranya, namun seiring berjalannya waktu, ia mulai terselubung dengan Sam dan menyadari arti sebenar dari cinta dan perhatian. Ini membuatnya mengevaluasi ulang prioritas hidupnya dan berusaha memperbaiki hubungan dengan anaknya. Pihak layanan sosial dan pengadilan. Keputusan yang sulit. Para pekerja sosial pengadilan menghadapi dilema dalam memutuskan apakah yang terbaik dan membiarkan Lucci bersama Sam atau menempatkan dalam lingkungan yang dianggap lebih stabil mendukung. Mereka harus menyeimbangkan antara kesejahteraan anak dan hak orang tua sambil mempertimbangkan batasan yang dimiliki Sam. Secara keseluruhan, permasalahan dengan film I Am Sam 2001 berpusat pada pertanyaan tentang apa yang membuatnya seorang ayah layak menjadi orang tua dan bagaimana masyarakat memandang keterbatasan intelektual dalam kondisi pengasuhan anak. Film ini juga menyoroti pentingnya cinta, pengertian, dan dukungan tanpa syarat, serta bagaimana hal-hal ini seringkali lebih berharga daripada kemampuan intelektual atau status sosial. Solusi dalam film I Am Sam 2001. Beberapa solusi muncul sebagai respon terhadap permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama, terutama dalam konteks perjuangan Sam untuk mendapatkan hak asuh seorang Lucci atas putrinya. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil dalam film. Yang pertama adalah perjuangan hukum Sam mengajukan kasus pengadilan. Sam bertekad untuk mendapatkan kembali hak asuh Lucci setelah dia diambil oleh pihak layanan sosial dan berjuang dengan bantuan pengacara Rita Harrison yang awalnya skeptis tetapi kemudian menjadi pendukung setanya. Melalui proses hukum, Sam berusaha membuktikan bahwa cinta dan komitmen sebagai ayah jauh lebih penting daripada keterbatasan intelektualnya. Yang kedua, dukungan dari teman-teman komunitas yang sulit. Sam dikelilingi oleh teman-teman yang solid yang memiliki keterbatasan juga yang memberinya dukungan emosional dan praktis. Mereka membantu Sam dengan memberikan kesaksian tentang bagaimana ia mengasuh Lucci dan menciptakan lingkungan yang penuh cinta, menunjukkan keterbatasan tidak menghalangi kasih sayang. Yang ketiga, transformasi Rita Harrison membangun empati. Seiringnya berjalannya cerita, Rita mengalami perubahan yang perspektif. Dia belajar untuk melihat Sam bukan hanya sebagai seorang yang memiliki keterbatasan,
tapi sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang dan dedikasi terhadap Lucy. Proses ini tidak hanya menyentuh Sam, tapi juga mengubah cara pandang Rita terhadap hidup dan hubungan terhadap anaknya sendiri. Di akhir film, Rita berhasil memperbaiki hubungan dengan anak dengan cara yang lebih peka dan penuh kasih sayang. Yang keempat, penilaian akhir pengadilan, keputusan untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Di pengadilan, meskipun Lucy tetap dalam perawatan sementara, hak Sam untuk berinteraksi dengan putrinya diakui. Hakim memberikan dengan putrinya diakui. Hakim memberikan kesempatan kepada Sam untuk terus terlibat dalam kehidupan Lucy, yang mencerminkan pengakuan bahwa cinta dan ikatan emosional yang kuat dapat memberikan pengaruh positif bagi anak, meskipun Sam memiliki keterbatasan. Yang kelima, kesadaran masyarakat meningkatkan pahaman tentang disabilitas intelektual. Film ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang orang yang dengan disabilitas intelektual dan tantangan yang mereka hadapi dalam pengakuan sebagai orang tua. Melalui penggambaran yang mendalam tentang Sam dan kisah sayangnya, penonton diajak untuk mempertimbangkan kembali prasangka dan stereotip tentang kemampuan orang dengan disabilitas. Dan yang keenam, akhirnya mengharukan hubungan ayah dan anak yang terjaga. Meskipun tidak semua masalah terpecahkan dengan sempurna, film ini menyampaikan pesan bahwa yang kuat dan penuh kasih sayang antara Sam dan Lucy tetap ada. Mereka bisa terus bersama meskipun dalam batasan yang ada, menunjukkan bahwa cinta dan dapat mengatasi berbagai tantangan. Secara keseluruhan, solusi dalam film I Am Sam 2001 menggambarkan betapa pentingnya dukungan emosional, pengertian, dan kasih sayang dalam keluarga. Film ini menekankan bahwa cinta sejati dapat mengatasi berbagai rintangan dan memberikan pelajaran tentang penerimaan, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan. Film I Am Sam 2001 menyampaikan berbagai makna yang mendalam tentang cinta, keluarga, dan penerimaan. Berikut adalah beberapa makna yang dapat diambil dari film ini. Yang pertama, cinta tanpa syarat, kasih sayang jati. Film ini menegaskan bahwa cinta sejati tidak bergantung pada kecerdasan atau status sosial. Sam meskipun memiliki keterbatasan intelektual, menunjukkan cinta yang tulus dan komitmen yang dalam terhadap putrinya, Lucy. Ini mengingatkan kita bahwa kasih sayang dan perhatian yang tulus adalah hal yang terpenting dalam hubungan orang tua dan anak. Yang kedua, pentingnya dukungan emosional dan dukungan dari komunitas. Sam dikelilingi oleh teman-teman yang juga memiliki keterbatasan. Dukungan ini membantu dia dalam perjuangannya untuk mendapatkan kembali hak asuh Lucy. Film ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dan komunitas sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, perjuangan untuk hak dan keadilan untuk orang dengan disabilitas. Film ini menyoroti perjuangan Sam mendapatkan kembali hak Lucy, mencerminkan pentingnya keadilan dalam sistem hukum ini, menunjukkan betapa pentingnya untuk membela hak-hak individu, terutama mereka yang mungkin tidak memiliki suara atau kekuatan untuk melakukannya sendiri. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan transformasi pribadi, perubahan perspektif karakter. Rita Harrison mengalami transformasi selama film. Dari seorang pengacara yang hanya peduli pada citra profesional, dia belajar untuk menghargai nilai cinta dan kasih sayang orang lain. Ini menunjukkan bahwa pengalaman dengan orang lain dapat mengubah cara pandang kita terhadap hidup dan hubungan kita sendiri. Kesimpulan, film I Am Sam 2001. Dari film, Sam bisa membuktikan bahwa orang yang memiliki kekurangan juga mampu membesarkan anak mereka. Sam mengatakan bahwa tak mampu berhitung, tak mengerti pelajaran, juga tak mengerti pubertas. Namun ia mampu mengajarkan kasih sayang, cinta, kesabaran, pengertian, dan arti kehidupan kepada anaknya. Sam juga mengajarkan arti kebersamaan, bahkan pengacaranya, Rita, sadar akan pentingnya kebersamaan melalui Sam. Sam mengatakan bahwa ia sangat
iri padanya. Rita memiliki rumah yang mewah, suaminya yang mencintainya, anak yang selalu di sisinya. Padahal di sisi lain Rita tak pernah bersyukur apa yang telah ia dapatkan. Sam mengatakan bahwa ia tak pernah mengerti perasaannya atau dekat dengan anaknya. Hal ini menjadikan cambuk untuk Rita dan juga penonton. Lewat film ini, penonton akan diajarkan mengenai konsep disabilitas intelektual. Orang yang memiliki disabilitas bisa membesarkan yang mendidik anak dengan baik, bahkan lebih baik daripada orang normal. Anak mereka akan melakukan banyak pekerjaan daripada anak-anak pada umumnya. Mereka akan lebih mandiri, memiliki banyak skill, dan tentunya mereka akan siap menghadapi kehidupan mereka yang sesungguhnya. Hal ini dengan sejalan Sam dari karakter Sam. Orang tua yang memiliki disabilitas mampu mendapatkan perlakuan dan hak yang sama untuk dapat membesarkan anak mereka. Dari kata Lucci, anak dari disabilitas people mampu tumbuh dan menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Sekian video resume film I Am Sam 2001. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.